Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, atau terbolak-balik. Dan ini boleh berlaku kapan aja. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Oke. Langsung aja, kali ini temanya berjudul isi hatinya ke kamu yang tidak disangka ya. Jadi kita lihat isi hati terdalamnya buat kamu. Dan isi hatinya ini tidak disangka, begitu. Oke, kita lihat. Wah. Jadi di sini ya mungkin kamu nggak kepikiran atau nggak nyangka sebenarnya ya, orang yang dealing sama kamu, orang yang terkoneksi sama kamu, ini dia sesungguhnya pengen banget bersatu sama kamu ya. Karena di sini ada kartu tentang union ya. Ibarat kayak ya kita jangan hanya terkoneksi secara hati, secara jiwa, tapi ya aku sebenarnya mau ini secara nyata. Secara nyata aku bisa memiliki kamu, secara nyata ya aku pengennya bersatu sama kamu. Ya jadi pasangan sah, ya kan? Nah, ya ada yang pengen menikah sih sebenarnya sama kamu gitu. Dan di sini isi hati yang tidak disangka, sebenarnya dia itu pengen melakukan sesuatu sama kamu, tapi ya boro-boro ngelakuin sesuatu yang wah ya. Ngelakuin sedikit aja itu pun dia belum sanggup gitu ya. Maksudnya gini, ya boro-boro aku bisa bertemu kamu, bicara aja aku masih susah banget, masih belum berani, masih malu, masih takut ya. Ini kan beberapa karena punya kesalahan jadi ngerasa malu gitu. Jadi kayak apa ya, ya boro-boro lah ngajak ketemu, bilang halo apa kabar aja ya masih susah gitu. Ini ada energi orang yang masih sulit bersikap dewasa ya, begitulah ya. Itu sih. Kemudian isi hatinya yang tidak kamu sangka ini juga tentang seseorang yang dia itu sebenarnya ya saat ini, beberapa waktu ini atau beberapa waktu ke depan, dia lagi mempelajari sesuatu. Mungkin dia mempelajari semua yang terjadi di antara kalian berdua. Dia mempelajari ya semua yang sudah kita lalui, semua yang sudah terjadi di antara kita. Nah itu sih. Jadi kayak apa ya, mungkin salah satu yang dia pelajari juga ya, dia belajar dari kesalahannya. Dia seperti melihat ke dalam dirinya, aku salah apa ya? Atau ya, apa aku memang terlalu salah? Apa memang aku terlalu jahat sama kamu? Ya dia kayak pelajari semuanya. Apalagi ini kan beberapa energi spiritual, energi mirror ya. Ada energi cerminan. Jadi dia kayak ngerasa kita bisa nih sama-sama pasif. Atau ya aku pernah menutup diri, kamu pun bisa kan menutup diri, kamu bisa batasi diri. Terus kalau kamu bisa batasi diri gitu ya, apa memang karena aku udah terlalu buruk gitu? Apa memang aku terlalu salah? Sampai kamu begini, sampai kamu menutup dirimu, sampai kamu batasi dirimu. Ya intinya dia nggak kebayang gitu kalau kamu menjauh gimana. Kalau kamu menyerah gimana. Gitu, oke? Tara. Nah, ini apa nih? Ini adalah surat ya. Ada surat berisi pesan ya, tentang isi hati dia yang nggak kamu sangka. Aku sudah tarik energinya ya, energi tentang isi hatinya yang gemoy-gemoy, yang tidak terduga itu ya. Oke. Kita lihat ya. Dia katakan begini,
Kukira kamu akan selalu tergila-gila padaku. Kukira kamu akan selalu menggebu-gebu ke aku. Tapi aku ternyata salah. Kuakui kamu adalah orang yang sulit aku taklukkan saat ini. Apa ini karma untukku? Nah, jadi dia katakan begitu. Itulah isi hatinya yang ya mungkin nggak disangka begitu ya beberapa kalian. Atau kamu sudah menyangkanya. Jadi ya pada intinya dia ngomong tentang isi hatinya ya aku kira kamu yang akan terus bucin. Kamu mungkin yang akan terus menggebu-gebu. Atau ya kukira kamu yang selalu menginginkan aku. Kamu yang selalu bisa sayang banget sama aku. Kukira kamu yang tergila-gila banget sama aku. Tapi ternyata aku salah. Ya aku akui sekarang kamu adalah orang yang susah banget aku taklukkan. Ya aku sulit menaklukkan kamu. Aku susah menebak kamu. Mungkin kamu sekarang seperti orang yang sudah menyerah, kamu sudah menutup diri, kamu seperti misterius, kamu banyak pasif, kamu tidak mau lagi banyak bicara. Ya mungkin kamu mau menjauh. Ya aku sulit menaklukkan kamu gitu. Ya. Ini ada yang merasa kayak ini karma gitu ya. Kayak sekarang kamu tuh sangat berharga. Padahal kamu pernah diabaikan gitu. Atau istilahnya ya, kamu pernah diabaikan ya, pernah dikecewakan. Tapi sekarang kamu yang berharga banget. Gitu Kak, ya. Terus dia katakan, jujur, sebenarnya aku awalnya hanya ingin ketenangan. Aku tidak suka dengan rintangan. Tapi aku akui, aku jauh lebih berantakan saat kita tidak berdekatan. Aku kehilanganmu, ya. Jadi dia tuh ngomong, ya mungkin awalnya aku membuat gara-gara, masalah, huru-hara, konflik batin, atau ya aku yang bikin ini semua terjadi begitu. Ya awalnya ya aku membawa egoismenya aku. Awalnya aku ngerasa ya aku pengen tenang, aku tuh nggak mau ribet, nggak mau rumit, aku nggak mau berdrama dengan kamu. Ya aku nggak suka dengan rintangan, tantangan, aku nggak suka hal-hal yang ribet begitu. Ya, tapi aku akui, aku jauh lebih berantakan saat kita tidak berdekatan. Ya maksudnya ya ternyata jauh dari kamu, atau ya ketika aku mengabaikan kamu, ya aku jauh lebih berantakan begitu. Aku kehilanganmu, ya. Terus isi hatinya yang tidak kamu sangka, dia katakan, andai kamu tahu segila apa aku saat ini. Wajahmu sering aku bayangi, fotomu sering aku tatapi. Bayanganmu sering menghantui. Aku stres dan depresi, tapi aku gengsi untuk mengakui. Wah, gemoy. Oke, jadi orang ini bilang, ini isi hatinya mungkin ya nggak terlalu kamu kira begitu, nggak disangka kayak, ya andai aja kamu tahu aku segila apa sekarang, ya. Wajahmu sering banget aku bayangin, fotomu sering banget aku liatin. Bayanganmu selalu menghantui, ya. Ya meski aku tahu yang menghantui itu ya rasa bersalahku sama kamu, ya. Jadi kamu selalu menghantui pikiranku, aku stres, depresi. Tapi aku gengsi lah, gengsi mengakuinya. Ini berapa ya begitu, menjaga harga diri saya, ya. Jadi ya gitu. Ya kalau misalnya gue sekarang kayak orang gila, gue crazy banget gitu ya, stres, depresi, ngebayangin wajah lo, ngeliatin foto lo, ya saya lihat foto kamu loh. Saya lihat fotomu yang lama, yang baru, atau ya saya lihatlah foto kamu, bayangin wajahmu, ya gitu. Tapi saya gengsi mengakui ya. Beberapa masih terjebak untuk menjaga harga diri. Ya begitulah ya, keras banget orangnya. Terus isi hatinya, tutur katamu selalu terngiang di telingaku, kasih sayangmu selalu terkenang di pikiranku.
Aku sangat menyayangimu saat ini. Aku tidak pernah menyangka setenang ini saat mengingat semua kebaikanmu dan senyumanmu, ya. Jadi orang ini isi hatinya itu yang gak kamu sangka ya. Tutur katamu, apa yang pernah kamu bilang, yang pernah kamu katakan, yang pernah kita obrolin, kita pernah bicara ini itu selalu terngiang gitu di telingaku. Kasih sayangmu, kebaikanmu selalu terkenang di pikiranku. Aku sayang banget sama kamu saat ini. Ya aku nggak nyangka setenang ini saat mengingat semua kebaikanmu, senyumanmu. Jadi ya maksudnya orang ini ngerasa kebaikan kamu, senyuman kamu, ya semualah yang positif dalam dirimu itu sebenarnya bisa membawa ketenangan batin buat dia. Ya terlepas dari kekurangan, kelemahan. Ya namanya kamu manusia biasa ya, kadang kita juga punya kan kelemahan. Tapi ya kelebihan kamu, kebaikan kamu tuh banyak gitu ya, positifnya kamu tuh banyak. Jadi kalau dia memikirkan itu ya sebenarnya dia tenang secara batin ya, secara jiwa. Terus isi hatinya yang tidak kamu sangka, dia katakan kayak gini ya, mungkin bagimu semua terasa sudah berlalu, tapi aku masih ingin seperti dulu. Mungkin kita tidak bisa mengulang masa lalu, tapi apa salahnya kita berdamai dengan masa lalu. Ini ada masa lalu yang gemoy-gemoy ya. Jadi siapapun ini yang sudah berlalu, yang udah berlalu ini kita katakanlah masa lalu ya. Namanya juga udah berlalu, yaitu masa lalu begitu kan. Jadi dia bilang ya mungkin bagi kamu semua kayak udah berlalu, tapi aku sebenarnya masih pengen kayak dulu ya. Mungkin kita nggak bisa mengulang masa lalu, kita nggak bisa mengulang semua yang sudah berlalu. Tapi apa salahnya kita berdamai? Apa salahnya kita berdamai dengan masa lalu? Ya aku sebenarnya pengen bersilaturahmi sama kamu. Begitu Dora, ya Frankie. And then, aduh sedih-sedih gemoy ya. Ya sedih-sedih, ya menggemaskan lah. Oke. Terus isi hatinya yang tidak kamu sangka, dia bilang saat ini mungkin aku adalah orang yang paling menginginkanmu. Aku ingin mencium aroma tubuhmu, membelai rambutmu, dan mendekap kamu. Sekangen itu aku ke kamu sekarang. Wah. Jadi dia bilang saat ini mungkin saya orang yang paling menginginkan kamu sekarang gitu. Aku pengen banget loh mencium aroma tubuhmu. Ya, aku pengen merasakan tubuh kamu begitu, membelai rambut kamu, mendekap kamu ya, mendekap atau ya pengen memeluk kamu. Ya karena sekangen itu aku sama kamu sekarang begitu ya. Sedih. Oke. Tisu kanebo mana ya yang sedih-sedih gemoy gitu. Oke. Terus ya ini ada orang yang bilang hatiku sering bertanya-tanya, siapa dirimu yang sebenarnya? Mengapa di pikiranku kamu selalu ada? Bahkan di mimpiku kamu juga pernah ada. Apakah kamu adalah rumah yang ditakdirkan untukku? Mungkin hanya Tuhan yang tahu ya. Ini berarti kayak misteri ya, teka-teki, rahasia ilahi. Jadi dia bilang hatiku sering kok bertanya-tanya, siapa sih dirimu yang sebenarnya? Kenapa di pikiranku kamu selalu ada, di mimpiku kamu juga ada? Apa kamu memang rumah? Apa memang akhirnya aku pulang ke kamu? Apa memang kamu rumahku, pelabuhanku yang terakhir gitu? Ya apa memang kamu takdir untukku akhirnya? Ya mungkin hanya Tuhan yang tahu ya. Dia pun sulit memahaminya. Jadi beberapa di sini ngerasa dia tuh merenungkan koneksi kalian ini memang penuh misteri ya. Jadi sama kayak kamu, kayak misteri banget ya, teka-teki. Kalau dipikirkan kan ribet ya, rumit gitu. Atau ya gak worth it lah gitu. Atau ya gitulah. Ada drama, ada Sergio, Marimar, Barbara, Ciao Bella,
ada juga Dora, ya adalah serumit itu. Jadi kayak misteri ya. Ada juga faktor lain. Oke, kita lihat lagi. Tara. Nah, nih dia ngerasa kamu tuh memang kayak udah kekeh kah untuk batasi dirimu? Kamu apakah kepikiran memang mau menutup diri dari saya, begitu? Ya. Ini bisa vice versa. Cuma apapun itu, dia tuh ngerasa ya sangat-sangat sedih lah gitu. Ibarat kayak ya maaf banget karena kesalahanku, ketidakdewasaan aku, kekanak-kanakannya aku, atau ya maaf karena aku pernah nyakitin kamu, ngecewain kamu. Ya aku jadi bikin kamu begini begitu. Ya entah dia GR, gede rasa, atau dia ngerasa doang gitu, atau memang dia kayak menyadari kamu tuh seperti ini ya karena dia yang bikin huru-hara. Dia yang bikin masalah gara-gara dia yang bikin drama begitu. Ya, bisa vice versa. Ibarat kayak, nah ini nih kan, ada energi both to the chill ya, ada energi kekanak-kanakan. Gitu. Jadi seseorang ngerasa kamu tuh secara tidak langsung nge-trigger dia. Nge-trigger atau kamu kayak ngasih pembelajaran, kamu kayak ngasih pelajaran, atau ya dengan koneksi ini dia tahu gitu karma dia itu seperti apa. Kayak misalnya ya, dia pernah nyakitin kamu, dia pernah cuekin kamu, tapi sekarang keadaan itu berbalik gitu. Dia yang ngerasa kayak terabaikan, dia yang ngerasa kayak udah kehilangan kasih sayangmu gitu. Dia yang kayak ngerasa sekarang kamu seperti menjauh, kamu kayak mau pergi dari koneksi ini begitu. Jadi kan kamu secara tidak langsung menghajar begitu ya, mengajari dia, bahkan ya inilah buah dari kesalahanmu, buah dari kesalahan si Nobita ini, Dora ini, atau siapa ini ya. Jadi kayak ibarat kan kita ngasih tahu nih, atau secara tidak langsung, atau ya di dalam diam, di dalam batin ke batin ya kita nyampein kan, ya inilah buah dari kesalahan orang ini. Dia yang maunya gini, dia yang bikin gini, ya jadi beginilah aku begitu ya. Beginilah aku jadi batasi diri, mencintai diriku sendiri, dan ya melepaskan diri begitu ya. So orang ini rindu banget sih sama kamu, kangen banget. Dia kayak ngerasa sudah benar-benar kehilangan kamu. Kamu kayak memang udah seperti tidak di dalam genggamannya dia. Kan sebelumnya dia bisa tuh semena-mena, seenaknya dia. Tapi kayak sekarang dia sulit menjangkau kamu gitu. Dia kayak orang yang ngerasa kamu tuh lebih loh dari saya. Atau ya, saya kayak ngerasa nggak pantas buat kamu kah gitu. Saya kayak orang yang nggak layak masuk ke hidup kamu kah. Nah, ada yang kayak gitu. Ada yang bertanya-tanya, apa memang Tuhan dan semesta mau aku tuh nggak hadir lagi di hidup kamu, atau ya memang aku nggak punya kekuatan lagi untuk bisa menjangkau kamu, atau ya mungkin aku bukan yang terbaik buat kamu. Jadi kita begini begitu ya, begini begitu. Wah, gemoy. Oke. So aku ngerasanya gitu kan, ini kayak mirror gitu ya, cerminan. Kamu ngasih cermin ke dia. Frankie, Dora, lu ngaca gitu ya. Lu bercermin lah. Salah lu di sini, di situ. Kesalahan lo ya ini itu. Ya lo koreksi diri, bla bla bla. Nah, ada silent treatment di situ, ngasih pembelajaran di dalam bertapa. Ya dalam diam ngasih pembelajaran ke dia. Ya dia kalau sadari dia salah ya syukur. Dia sadari dia perlu introspeksi diri, ya syukurlah menurut kamu kan. Tapi kalau enggak juga kamu di sini tetap aja kayak kamu fokus pada spiritualitasmu saja. Dia mau begini begitu ya sudahlah, ikhlaskan, lepaskan, maafkan ya. Oke, Tara. Nah, ini apa nih? Ini kotak yang menggemaskan banget ya, gemoy. Oke.
Kita buka dulu. Oke, nah, isi hatinya ke kamu yang tidak disangka. Wah, kepo deh. Ini nggak bisa keluar ya. Oke, nyangkut. Kita lihat lagi ya. Isi hatinya yang tidak disangka, dia bilang begini. Di matamu, aku memang misterius. Kamu sulit mengakses aku. Tapi perlahan, kamu pasti mengerti aku. Sedangkan aku masih belum bisa memahami kamu. Maaf ya. Jadi maksud orang ini, si Sergio atau si Veronica ini, ya, ini Barbara mungkin atau siapa lah ya. Jadi dia bilang, mungkin bagi kamu, aku sih memang misterius. Aku cuek, aku tertutup, kamu sulit menjangkau aku, atau kamu pernah sulit mengakses aku, begitu. Ya mungkin aku kekanak-kanakan, aku tidak dewasa menghadapi kamu, begitu ya. Tapi perlahan, kamu pasti selalu ngerti aku, ya. Beberapa dari mereka sadar kamu punya intuisi tajam, kamu punya sensitivitas yang bagus, kamu tuh orangnya peka, perasa, ya kamu peka banget ya, penyayang, inisiatif, baik ke dia gitu. Ya seribet apapun aku pasti kamu memahami, kamu mengerti aku ya. Tapi ya aku tuh nggak kayak kamu, aku masih belum bisa memahami kamu. Jadi kalau misalnya kamu bertapa, menutup diri, kamu menjauh, menyerah, ya aku bingung gitu. Aku nggak bisa memahami kamu gitu. Ya aku nggak sesuhu kamu ya. Aku tidak sesuhu kamu. Kamu kan suhu mungkin ya, atau ya. Ya kamu bukan orang sembarangan begitu. Hatiku tidak semulia kamu. Hatiku tidak semurni kamu. Jadi aku nggak bisa memahami kamu, atau ya aku belum bisa, belum sanggup pahami kamu. Jadi maaf ya. Aku kadang ngerasa aku bingung. Ya aku harus apa? Begitu. Lalu dia bilang aku menyesal dan tidak berdaya. Ya, ada yang menyesal terus mengatakan aku tidak berdaya. Tidak berdaya mungkin karena dia rasa dia belum pantas. Dia masih memantaskan diri, atau ini ada faktor lain ya. Faktor lain itu yang membuat dia masih sulit bergerak ke kamu. Dan dia bilang aku cemburu. Aku cemburu membayangkan kamu dengan yang lain ya. Dia di sana suka netting, negative thinking ya. Dia ngerasa ya, kamu pasti bisa bahagia tanpa aku. Kamu pasti bisa bahagia dengan yang lain. Kamu bisa kejar kebahagiaanmu. Tapi aku di sini ya gitu, aku jealous, aku cemburu, membayangkan kamu dengan yang lain. Jadi ya gitu sih. Oke. Wah, ribet. Oke, dia bilang lagi, aku tidak hanya mencintaimu, tapi aku juga bergairah sama kamu. Jadi ini isi hatinya juga yang gak kamu sangka ya. Ya beberapa kalian mungkin sudah ada yang menyadari ya, apalagi kalau intuisimu tajam. Tapi kalau ini masih misterius yang level suhu begitu ya, ya dia ngerasa ya aku nggak hanya sayang ya, aku tidak hanya sekedar mencintaimu, tapi aku juga bergairah, berhasrat sama kamu, punya gairah seksual, hasrat seksual ya. Aku sebenarnya percaya sama kamu, ya. Jadi di sini saat ini beberapa waktu ini dia bilang, ya sekarang sebenarnya aku percaya sama kamu ya. Ini beberapa dari mereka sebelumnya menganggap kamu sebelah mata, sebelumnya ada orang yang nggak yakin sama kamu, ragu lah apalah. Tapi sekarang dia bilang aku sebenarnya percaya sama kamu yang bisa bahagiain aku gitu, ya. Aku ingat kesabaranmu, ya. Jadi beberapa waktu ini ada orang yang bilang, aku ingat loh sama kesabaranmu. Aku ingat banget. Ya aku sangat-sangat mengingat kesabaranmu. Ada yang rasa kamu orang yang paling sabar. Gak ada yang sesabar kamu. Oke, dia bilang aku batasi diri supaya aku gak makin baper ke kamu. Ya, ini bisa vice versa. Jadi ada seorang bilang, ya mungkin aku sempat membatasi diri. Aku sempat menghindar, menjauh, atau aku nggak jelas begitu ya. Tapi itu supaya aku nggak makin baper ke kamu, supaya nggak makin terbawa perasaan ke kamu. Ya mungkin dia rasa rumit ya, dia rasa sulit gitu. Terus pada akhirnya
kamulah pemenangnya, ya. Meskipun dia bilang tadi, aku takut loh semakin baper ke kamu. Tapi tetap aja pada akhirnya kamu pemenangnya. Kamu pemenang di hati saya. Kamu pemenang dari semua drama ini. Ya, kamu pemenangnya karena kamu yang spiritual banget ya. Kamu yang benar-benar positif banget. Terus ada yang bilang insecure ya, aku minder. Ada yang ngerasa, ya aku minder banget sekarang sama kamu. Kamu kayak orang yang sudah menemukan kebahagiaanmu. Kamu udah spiritual, menjadi dirimu sendiri. Kamu bisa bahagiain dirimu sendiri. Ya aku ini apalah sekarang buat kamu, begitu. Ya aku insecure, aku minder ya. Atau dia ngerasa tidak lebih dari kamu. Dia ngerasa di bawah kamu. Bisa juga ya. Ya minder karena malu gitu. Malu pernah mensia-siakan kamu. Pernah bikin kesalahan ya. Terus ada yang ngomong, aku adalah temanmu, rekanmu, sekaligus orang yang mencintai kamu. Berarti ada juga ya teman, ada rekan. Jadi di sini kamu bisa dealing dengan beberapa orang kan, beberapa kalian laris manis kan, say. Nah, jadi ada juga yang bilang, ya aku nih salah satunya ya, aku adalah temanmu, rekanmu, sekaligus orang yang juga mencintai kamu. Wah. Oke, kita kemana dulu? Kayaknya inilah ya, bagian terakhir sebelum ciri tambahan ya. Oke. Tada, apalagi ini? Ini tentang karakter ya. Jadi seseorang di sini isi hatinya mau bilang, kalau aku misalnya keras ya, aku sensi, mudah emosi, mudah ngeblok, aku ngilangin kamu di WhatsAppku, atau apa ya, aku nggak mau lihat kamu. Atau aku childish kekanak-kanakan, atau aku egois ya, kepala batu atau apa. Itu udah karakter aku dari dulu ya, karakterku dari dulu gitu, didikan keluarga, pergaulan, pertemanan, ya aku udah kayak gini dari dulu. Jadi ada yang mau ngomong gitu sebenarnya kak ya. Oke, ini ada regret and grief. Regret itu regret, aku rasa perasaan menyesal begitu ya. Iya, ini perasaan menyesal, ada yang merasa bersalah memang ya. Tadi aku udah bilang juga ada energinya ya. Perasaan menyesal dan rasa bersalah, dan ini ada grief. Grief itu kesedihan yang meronta-ronta ya. Jadi ada orang yang di sana sedih sesedih-sedihnya gitu ya. Ya, kehilangan kamu mungkin atau rindu banget sama kamu ya. Apalagi ini nih, pura-pura kuat ya. Jadi ada yang mengaku, aku tuh cuma pura-pura kuat, pura-pura bahagia, pura-pura bisa, sosokan bisa tanpa kamu, sosokan bisa Mama Rimar, Sergio, fokus ini itu. Padahal semua ya itu pura-pura aja gitu. Oke, ini ada yang mengakui kamu adalah magnet ya. Kamu tuh adalah magnet, jadi dia ketarik terus sama kamu. Ini bisa vice versa. Tapi ini berapa kayak, aku rasa ini buat kalian yang sudah menjadi cahaya ya. Jadi kalau kamu udah punya spiritualitas tinggi, udah dekat dengan semesta, dekat dengan Tuhan, ya kamu dekat dengan apa ya, kasih sayang, ketulusan, kamu orangnya benar-benar tidak duniawi lagi, atau ya kamu udah cahaya lah, kamu tuh udah benar-benar religius ya, menjaga hubungan baik dengan Tuhan, semesta, ya mengasihi sesama manusia. Ya kalau kamu jadi cahaya begitu, kamu tuh jadi magnet buat orang ya. Jadi kamu nggak ngelakuin apa-apa, pasti orang jadi mencintaimu gitu. Apalagi kalau orang yang punya rasa bersalah sama kamu, apalagi kalau orang yang pernah menyakitimu, sia-siakan kamu, ya pasti kamu jadi magnet banget gitu. Jadi dia mau tidak mau, dia pasti ketarik gitu ke kamu gitu, say. Oke. Nah, ada yang bilang never ending ya. Never ending, never end, tidak pernah berakhir. Jadi ada yang ngerasa perasaanku gak pernah habis sama kamu. Mungkin aku mencintaimu seumur hidup. Mungkin aku akan selalu gagal move on dari kamu. Atau ya, kita sebenarnya gak akan pernah berakhir. Ada yang sepede itu ya. Ada yang sepercaya diri itu, seyakin itu, ngerasanya ya aku gak akan berakhir sama kamu. Atau ya kita begini dulu, tapi nanti kita pasti lanjut lagi. Gitu. Oke, ini ada guide.
guide itu kayak dia ngerasa tertuntun ya. Jadi orang ini kalau bisa ngomong isi hatinya itu ya nggak tahu kenapa eh Tuhan dan semesta atau apa ya, kayak ada selalu yang menuntun aku, mendorong aku menuju kamu lagi ya. Padahal aku udah nggak mau lihat kontakmu, padahal aku udah nggak mau lihat WA, nggak mau lihat WhatsAppmu, padahal aku udah nggak mau lihat sosial mediamu. Tapi aku lihat lagi, aku kepoin lagi, aku cari tahu kamu lagi. Kayak tertuntun terus ke kamu. Apa kamu jodohku ya akhirnya gitu ya. Itu sih. Ada yang rasa kamu bagian dari perjalanan hidup, jadi seberharga itulah kamu. Ya, kalau dia bisa menyebutkan siapa saja orang yang berharga di hidupnya, ya salah satunya kamu. Kalau dia bisa menyebutkan siapa aja orang-orang penting di hidup dia, ya itu ada kamu. Kamu kan bagian dari perjalanan hidupnya, begitu. Lalu ini ada family and ancestor ya. Ini ada yang ngerasa dia seperti punya isu ya, punya masalah sama keluarga. Ya aku nggak baik-baik aja, ada masalah dalam keluarga, aku ada masalah sama ini itu. Mungkin ada juga masalah tentang kehidupan dia, kerjaannya, atau keuangannya, apalagi tentang keluarga. Itu hal yang sensitif ya. Bisa juga nih ancestor tentang leluhur ya. Kalau bicara leluhur, ini ada tentang karma, begitu. Jadi, dia tuh kalau ngebayangin kamu, dia kayak merenungkan sesuatu. Kenapa aku bisa kehilangan orang sebaik kamu? Kenapa aku bisa sia-siakan orang sebaik kamu, gitu. Maksudnya kayak, ya Tuhan udah ngasih takdir, aku kenal kamu, tapi kok bisa aku lewatkan kamu gitu aja? Kok bisa aku kayak lepaskan kamu, nggak berjuang maksimal buat kamu gitu. Padahal kamu kan orang baik gitu. Jadi dia kayak introspeksi ke dalam dirinya. Dia ngelihat ke dalam dirinya, keluarganya, ya family, leluhur. Dia jadi kepikiran, ya ini mungkin karmaku, karma keluargaku. Beberapa ada yang ngerasa ya karma orang tuaku, karma kakek, nenek moyang. Ya itu besar banget, jadi aku kayak gini. Ya aku tuh berputar-putar di siklus karma yang banyak gitu. Ya jadi dia sadar diri begitu ya. Atau ini bisa ada yang, siapa ini ya, bisa vice versa. Ada orang yang pernah bermimpi tentang kamu. Ya dia pernah mimpi, di dalam mimpinya itu ada kamu, ada keluarganya, ada leluhur atau apa ya. Jadi pernah mimpi gitu. Ada kita, ada keluarga, ada leluhur. Nah ini kaitan sama life path ya. Life path ini kayak jalan atau jalur kehidupan ya. Jadi dia kayak ngerasa kamu tuh memang digariskan di kehidupan saya gitu. Beberapa ngerasa ya, mungkin perjalanan kita itu bagian dari karma kita juga ya. Atau ya itu sih, kalaupun dia nggak paham spiritual, kalaupun dia tidak tahu tentang spiritualitas, ya pada dasarnya dia ngerasa kayak kita punya karma dari leluhur gitu. Kita kayak punya karma dari kakek nenek moyang, keluarga, orang tua. Kayaknya kita punya latar belakang yang mirip, hampir sama gitu, atau mirror ya. Kayaknya karma keluargaku, karma keluargamu kayaknya hampir sama. Jadi kita kayak apa ya, kayak memang udah bagian jalan kita begini, begitu. Atau ya life path itu ya, number bisa. Life path number, angka kehidupan. Kalau tanggal lahir dia dijumlahkan, tanggal lahir kamu dijumlahkan, itu mungkin sama atau berkaitan. Bisa juga tanggal lahirmu, tanggal lahir dia itu kayak ada hubungan ya. Mungkin lahir di hari yang sama atau apa gitu, ada angka yang sama aku rasa ya. Jadi kayak apa ya, mirror gitu, kembaran jiwa. So ya sayang banget lah sama kamu ya. Kamu juga sayang banget sama dia gitu. Oke, ada kiss and hug ya. Kiss and hug ya, cium dan peluk. Ya itu, kamu nggak nyangka orang kayak gini sebenarnya pengen banget mencium kamu ya. Pengen banget peluk kamu, begitu. Oke. Ih, sedih-sedih gemoy ya, sedih-sedih lucu gitu. Sekarang
Langsung aja ya. Langsung aku kasih huruf di nama dia kamu, kalian beberapa vice versa. Ada huruf G, ada S, ada E, K, R, I, ada W, J, A, Y, ada huruf D, ada M, N, ini ada X ya, koneksi past life sudah lama ini ya, ada C, B, C, B, ada V, ada P. Oke, langsung bulan spesial ya. Bulan spesial Agustus, bulan Juni, April, September, ada Juli, Desember, Februari, dan bulan Mei. Oke, zodiak dominan ada Aries, Libra, Taurus, Scorpio, Capricorn, Cancer, Pisces ya. Ada Virgo. Oke. Dan tempat ya, wilayah, daerah. Mungkin dari tempat ini, dekat daerah ini, pernah ke tempat ini ya, atau pengen kah ke tempat ini ya. Ini ada Kediri, Makassar, Europe ya, Eropa. Ada Garut, Aceh, Brunei Darussalam, Italia, Afrika. Ada Bengkulu, Lombok, ada Bogor, ada Papua, Lampung, Bali, Pekanbaru, Padang, Singapura, Kendari, ada Gorontalo, Amerika, ada Ambon, Malaysia, ada Solo, Surabaya, ada Bandung, Jakarta, Depok, Batam, Kalimantan, dan ada Jogja. Oke, sampai sini dulu ya. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.